Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Lamelo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bitung dari SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Dan saat ini saya akan melaksanakan observasi bersama dengan rekan saya Junita Pinkan Pangkeni yang merupakan guru bahasa Jepang. Halo, selamat siang Pinkan Sensei. Selamat siang Ibu Mili. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sangat baik. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Oke, jadi saat ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik. Jadi dalam kegiatan ini ada 3 tahapan yang akan kita lewati, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Dan saat ini kita akan masuk dalam tahap yang pertama, yaitu pra-observasi. Dan dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pinkan Sensei. Apakah bisa saya bertanya? Bisa sekali. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jadi rencananya kapan saya akan mengobservasi Sensei? Jadi rencananya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di jam ketiga keempat di kelas 10. Oke, di hari Jumat Iya, ya, di hari kelas Jumat. 10. Oke, nah selanjutnya tujuan pembelajaran yang hendak Sensei capai adalah? Ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan menulis, membaca, atau menyebutkan, serta pengerjaan kosakata dalam bahasa Jepang dengan benar, terlebih khusus pada huruf hiragana. Oke, jadi bisa menulis, membaca, serta dapat menyebutkan huruf hiragana. Iya. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya, area pengembangan yang mana yang hendak dicapai? Ya. Jadi di sini saya akan fokus pada keaktifan siswa. Jadi bagaimana setiap siswa bisa aktif untuk menerima ini materi pelajaran yang akan disampaikan. Oke, jadi keaktifan siswa di kelas, bagaimana mereka bisa menyerap materi pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajarannya nanti? Ya, jadi di sini saya mengambil strategi yaitu menerapkan pembelajaran kooperatif, kemudian menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan menggunakan alat peraga. Jadi di sini pembelajaran kooperatifnya yaitu saya akan membuat mereka berkelompok, yang mana mereka tidak akan mengerjakan tugas sendiri, tetapi mereka bersama-sama supaya mereka bisa berkolaborasi dan mereka bisa memberikan tanggapan sesuai dengan hasil dari kelompok mereka seperti itu. Kemudian di sini juga ada teknologi dalam proses pembelajaran yaitu seperti contoh ada audio visual berupa video yang akan saya tampilkan. Jadi situ sudah jelas bagaimana pembelajaran itu bisa diserap oleh anak-anak. Dan juga ada berupa alat peraga seperti contoh semacam kertas dan di situ ada akan ditulis huruf-huruf hiragana seperti itu. Oke, jadi strateginya ada kerja kelompok, Ya. kemudian ada video yang ditampilkan untuk gaya belajar siswa, ada yang Ya. audio, visual, bahkan kinestetik, Ya. dan yang terakhir adalah alat peraga berupa kata-kata, Ya, dituliskan di kertas dalam bahasa Jepang. supaya mereka bisa mengingat. Supaya mereka bisa. Oke, Dan melafalkan. Oke, terima kasih Sensei. Saya kira hanya ini yang akan kita bicarakan sekarang. Ya. Nanti kita akan bertemu pada tahap yang kedua, yaitu tahap observasi, yang nantinya saya akan melihat Sensei di kelas. Oke, terima kasih Sensei atas waktunya. Tuhan memberkati. Ya. Minasan, tate kudasai. Benkyo hajimaru mae ni issho ni oyori shimashou. Ja, hajimemashou. Rei, Sensei, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Suate kudasai. Hai minasan, o genki desu ka? Ya. Kyou wa benkyou shimashou. Hari ini kita akan belajar yaitu pelajaran Nihongo bahasa Jepang. Nah, tapi sebelum itu Sensei
akan mereview kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang sudah lewat. Ya. Ada yang masih ingat? Itu tentang huruf hiragana. Nah, jadi huruf hiragana adalah huruf bahasa Jepang asli. Jadi huruf ini digunakan untuk menulis kosakata yang berasal dari bahasa Jepang. Ya. Jadi ada beberapa huruf yang kita akan pelajari di hari ini. Dan tujuan untuk pembelajaran kita di hari ini yaitu supaya anak-anak bisa membaca, bisa menulis, melafalkan bunyi huruf bahasa Jepang, yaitu huruf hiragana. Ya. Kita akan mulai pada huruf, kalau minggu yang lalu huruf A, K, Sa, toh, tapi di A berarti A, I, E, O, kemudian K, Kaki, Keko, dan huruf Sa, Sa, Si, Su, Seso. Tentang huruf dari huruf A, I, U, E, O. Minasan wakarimashita ka? Hai, wakarimasu. Wakarimashita ka? Hai, wakarimasu. Ya, jadi untuk pelajaran huruf bahasa Jepang yaitu hiragana, dia harus mengetahui kaki kata atau urutan penulisan. Ya, seperti pada gambar video di slide ini yaitu cara penulisan huruf atau kaki kata. Sekarang kita lanjut dengan huruf akasa, berarti sekarang ta, taji, su, teto. Mari kita perhatikan kaki kata atau urutan penulisannya. Kalau dilihat ini ada berapa kaki kata? Empat. Berapa kaki kata? Ada 4. Ichi, ni, Ichi, ni, satu. Ini suci. Sekarang yang ta. Ichi, ni, sa, si. Oke, binatang Teo Akademi Kudasai, silakan angkat tangan. Kita akan menulis huruf ta di udara. Oke, kita buat menggunakan huruf ya. Kaki kata atau urutan tulisan. Oke, binatang hajime masyo. Ichi, ni, sa, si. Moichido. Ichi, ni, sa, si. Oke, Sugiwa, kita lanjut pada huruf chi. Ya, jadi huruf ta, kemudian huruf chi. Perhatikan ada berapa kaki kata? 2. Ada 2. Ada 2 kaki kata. Oke. Tangan di atas, kita akan menulis di udara. Hajime masyo. Ichi, ni, moichido. Hanya 2, ya, hanya 2 kaki kata. Oke. Hajime masyo. Ichi, ni. Jadi ada 2 urutan penulisan. Kita lanjut saja. Sekarang huruf apa? Ada yang tahu ini huruf apa? Su. Iya, huruf su. Ada berapa kaki kata? 1. Ada berapa? 1. Ya, ada 1. Oke, angkat tangan semua. Kita buat sama-sama. Isho ni hajime masyo. Su. Ichi. Moichido. Su. Ya. Lanjut. Kemudian ada huruf T. Huruf apa ini? T. Huruf T. Ada berapa kaki kata huruf T? 1. Oke, angkat tangan lagi, kita buat huruf T. Hajime masyo. Ichi. Hajime masyo. Isho ni, sama-sama. Mulai. Ichi. Lanjut. Tuh, kita mulai sama-sama. Ichi,
Sampai di huruf ini, minasang, wakarimasu kakak? Hai, wakarimasu. Oke. Karena kita sambung lagi dengan huruf berikut yaitu akasata na. Huruf na berarti nani nuneno. Ya, berdasarkan video ini dia ada berapa kaki kata? Berapa? Oke, kita buat sama-sama, angkat tangannya. Minasang ishoni hajimemashou. Ichi, ni, san, shi. Ya, mau ichido? Ichi, ni, san, shi. Ya. Sugiwa, lanjut. Jadi ini huruf na. Lanjut, ini huruf apa? Huruf ni. Ada berapa kaki kata? Ada 3. Oke, kita buat lagi. Tulis di udara. Hajimemashou. Ichi, ni, san. Lanjut huruf apa ini? Huruf nu. Ya. Nanti huruf nu ini dan huruf ada huruf yang hampir sama, yaitu di huruf di ekornya di belakang, ya. Jadi hurufnya hampir sama. Kalau ini kan ada ekor begini toh, tapi kalau untuk ada huruf satu di me, dia tidak ada di begini ya. Jadi tidak hanya khusus pakai DP bulatan, dia kecil. Ya. Oke, kita buat di udara, tangan ke atas. Minasang ishoni hajimemashou. Ichi, ni. Moichido. Ichi, ni. Iya. Sugiwa, nani, nu. Ya. Ada berapa kaki kata? 2. Oke. Angkat lagi tangannya, kita buat tulisan di udara. Minasang ishoni hajimemashou. Ichi, ni. Moichido. Ichi, ni. Iya. Nah, huruf ne ini ada kesamaan sedikit lagi ya dengan huruf re. Ya, jadi kalau re dia keluar. Kalau ini kan agak masuk ke dalam, ada DP bulatan kecil. Tapi kalau re dia begini. Kemudian ada lagi huruf wa. Nah, kalau huruf wa di samping sini tidak ada yang begini ya. Jadi tolong anak-anak bisa bedakan huruf. Makanya di sini tolong belajar cara penulisan atau kaki kata supaya anak-anak bisa bedakan yang mana huruf ne, yang mana huruf wa, yang mana huruf re. Karena itu perbedaannya tipis. Tapi kalau terlanjuri melihat pasti tolong bisa bedakan mana huruf yang sesungguhnya. Oke, lanjut. Lanjut ada huruf yang terakhir, ada huruf no. Ya, ada berapa kaki kata untuk huruf no? Ada 1. Oke, minasang, angkat tangan semua, kita buat tulisan di udara. Ishoni hajimemashou. Ichi, Moichido. ichi. Oke. Nah, sampai di sini dari akasata na. Minasang wakarimasu kakak? Oke. Jadi ini sensei mau kasih dulu DP huruf-huruf yang sudah ada di kertas. Oh. Jadi huruf sampai huruf no. Sampai no itu dulu. Oke. Sekarang menuju kembali. Apakah kalian sudah mengerti huruf A sampai huruf no, atau masih ada yang belum mengerti pada huruf ini? Kira-kira. Minasang, ini huruf apa? Huruf A. Oke. A, I, U, E, O, K. Sambil dihafal ya, sambil dihafal ini huruf. Ini huruf apa? K. Lanjut. I,
Biji. Jadi untuk pengucapan kan dari ta, berarti ini bukan ti, tapi apa? Ci. Jadi ta, ci. Ci, mau ichiro? Ci. Nah, tidak ada tu ya, tapi su. Apa ini? Su. T. T, nanti di apa hurufnya? Ta, ci, su, te, to yang terakhir. Oke, sekarang untuk huruf na. Na, ni, no. Oke, boleh apa ini huruf ini? Huruf ini sampai di no, boleh. Sekarang sensei mau tunjuk acak. Ini huruf apa? Huruf? Iya, huruf apa ini? G. Oke. Ini huruf apa? Huruf A. Iya. No. Oke. Apa ini? Di N. Di N. Nah, oke. Sekarang di sini ada gabungan huruf ya. Ada gabungan huruf. Melihat apakah keluarnya atau betul? Binatang Yonde Kudasai, silakan baca. Oka. Oke, sekarang ini kan huruf apa ini? Iya, oka itu huruf ro. Huruf apa? Kalau ini huruf apa? Yang begini-begini huruf apa yang begini-begini? Huruf apa di dalam? Hiragana. Berarti ini huruf ro, romaji. Iya, jadi ini huruf romajinya adalah oka. Nah, oka ada yang bisa tulis TP huruf hiragana? Oka. Oka artinya bukit. Oka ini warna deska. Oka apa artinya? Bukit. Jadi ini Nihongo de bukit. Ya. Ada yang bisa tulis ini? Oka? Iya, ada dua huruf yaitu huruf apa pertama? O dan K. Boleh satu orang maju dibuka? Menulis huruf Oka. Boleh? Ya, coba Arnold tulis ini huruf Oka di papan. Berarti pakai huruf apa? Huruf hiragana. Iya. Benar ini atau salah? Iya, benar. O dan huruf K. Ya. Sekarang saya mau kasih untuk kelompok ini dan kelompok ini. Kita boleh dulu ya. Yang selesai ini Oka sudah. Sekarang huruf. Jadi kita belajar sampai di huruf do.
sini ada masing-masing ada 4 huruf. Gabung juga. Ini nanti bergabung di sini. Ini jadi waktu hanya 1 menit. 1 menit ya. Jadi di sini ada huruf romaji, huruf romaji dan huruf hiragana. Hiragana ada 3 lembar dan huruf romaji ada 4 masing-masing ya. Jadi saya kasih waktu 1 menit kelompok berembut nih. Jadi sebentar baru sesi babak ya. Jadi sampai selesai. Jadi ini kelompok bergabung di sini. Ini jadi cari ini. Jadi caranya kalian mencari kalau ini huruf hiragana berarti DP tulisan dengan menggunakan romaji. Kalau ini romaji berarti ditulis dengan menggunakan huruf hiragana. Iya. Jadi mari kita di sini. Ya, cepat. Ya, waktu mulai. Kalau itu arti dari mau cari, jangan cuma ada orang dua. Jadi semua ada itu. Jadi semua aktif. Jadi sebentar masing-masing kelompok mengutus 7 orang untuk menuliskan huruf di papan tulis. Ya, yang sama. Jadi kalau ini berarti mau dia juga ini iya ke bawah. Jadi kan ini kan sudah mana di sini Oke, jadi tugas yang sudah diberikan tadi yaitu resume telah selesai dan sebelum akan mempresentasikannya di depan, kita mau ice breaking dulu. Jadi kita akan bertepuk tangan. Tahu tuh kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, boleh kau semua? Boleh kau semua? Boleh. Ya, semua berdiri. Datang sate selesai. Sate selesai. Oke, dengar apa? Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5,
salah kok. Ini kan DP bunyi ketukan. Kalau satu kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, DP bunyi lain kok. Jadi ini sama dengan orang belajar bahasa Jepang. Tulisannya lain, bunyinya juga lain, berbeda. Sama dengan ini DP ketukan lagi yang berbeda. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, tepuk tangan semua. Ya, sekarang dari kelompok 1 silakan maju ke depan yang akan menjawab tadi pertanyaan tadi. Oke, 7 orang maju. Ke depan sini dari kelompok 1 dulu ya, sebentar kelompok 2. Kelompok 1 dulu. Oke, maju yang 7 orang, 7. Ayo. Ya, jadi masing-masing memegang itu kertas ya. Ini adalah yang artinya gitu ya. Oke, coba baru mana mau tulis. Kalau sudah itu duduk. Sudah masuk video. Sofi cerita. Ya, jadi kelompok 1 akan memperhatikan apa yang sudah didapat. Oke. jadi ini adalah huruf hiragana dan saya akan tuliskannya dengan huruf romaji yang artinya kue. Ya, minasan ue ini warna desu ka? Ue artinya atas. Moichido? Atas. Minasan ite kudasai, silakan ucapan. Ue. Moichido? Oke. Kaite kudasai. Silakan tulis di papan. Cepat-cepat langsung kamu yang kedua. Oke. Sekarang yang kedua. Iya. Ini adalah huruf hiragana dan akan saya tulis menggunakan huruf romaji yang artinya sushi. Ya. Minasan ite kudasai, silakan ucapkan. Tishoni sama-sama. Sushi. Moichido. Sushi. Yang ini warna desu ka? Artinya apa? Siapa yang tahu? Sushi adalah makanan Jepang. Oke. Minasan kaite kudasai, silakan tulis. Iya, untuk 2 orang teman tadi yang sudah menulis di papan itu yang kedua, benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan semua. Ya, lanjut untuk yang ketiga. Ini adalah huruf romaji dan akan saya menuliskannya dengan huruf hiragana. Baca dulu. Yang artinya Seito. Minasan, seito ini wa nan desu ka? Apa arti seito? Seito adalah artinya siswa atau murid. Oke, minasan ishoni ite kudasai. Seito. Oke, ishoni moichido. Seito. Moichido. Seito. Oke, kaite kudasai. Ini adalah apakah ini huruf hiragana? Silakan pakai huruf hiragana ya. Ini yang kau lihat itu salah menggunakan kanji. Jadi huruf, siapa yang bisa tulis huruf hiragananya seito? Siapa yang bisa tulis seito? Ada seito. Boleh?
Ya, minasan, perhatikan di papan. Apakah yang teman kalian tulis ini sudah benar? Belum. Iya, apakah ada yang bisa memberi jawaban yang benar? Ada yang bisa memberi jawaban? Bisa angkat tangan. Oke, datang maju. Ya, binatang, Nite Kudasai. Tolong lihat di sini. Apakah ini sudah benar? Seito? Benar. Benar? Iya, tepuk tangan. Nah, sekarang lanjut untuk yang Ini adalah huruf romaji yang saya akan menuliskannya menjadi huruf hiragana. Yang artinya kiku. Kiku ini warna deska. Kiku ini warna deska. Kiku yang artinya mendengar. Oke, binatang ire kudasai, sama-sama kita ucapkan kiku. Moichido. Kiku. Moichido. Kiku. Oke, ire kudasai. Apakah itu sudah benar? Iya, tepuk tangan semua. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang ada suara, silakan. Adalah huruf romaji yang akan saya tulis menggunakan huruf yang artinya Ya, naka. Naka ini warna deska. Naka artinya dalam. Oke, binatang Ishoni, kita kudasai, sama-sama ucapkan naka. 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 Moichido. Naka. Oke, kaite kudasai. Nah, ini adalah yang terakhir yang akan menjawab ini soal. ini adalah tulisan romaji dan saya akan menuliskannya dengan hiragana. Dan artinya sweat. Ya, sukue. Ini warna deska. Sukue artinya meja. Binatang Ishoni, kita kudasai. Moichido. Moichido. Sue. Moichido. Sue. Oke. Iya, binatang. Bagaimana dengan yang dia tulis sukue? Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan semua. Ya, kita berikan upload untuk teman-teman kita yang sudah hampir depan untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Kita berikan upload. Ya. Jadi setelah diberikan penjelasan sampai huruf no, apakah binatang wakarimashita kah? Iya. Ada situ wakarimashita? Ada pertanyaan seputaran materi kita di saat ini? Iya, arimasen. Iya, arimasen. Kalau tidak ada pertanyaan berarti semua sudah jelas. Oke? Nah, jadi untuk materi kita selanjutnya, untuk minggu depan, kita akan belajar lagi masih dalam huruf hiragana katakana. Untuk huruf hiragana yaitu tanda teng-teng dan tanda concong. Iya, tanda teng-teng dan tanda concong. Kemudian ada huruf yang belum selesai sampai di nok. Sekarang kita akan menutup pelajaran kita di hari ini dan untuk ketua kelas siapkan kelas. Minasan, tate kudasai. Ishoni oinori o shimashou. Hajimemashou. Rei, sensei, domo arigatou gozaimasu. Hai, desu. Mata raishi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meli Nalamelo, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bitung dari SMA Swasta Kristen Tumong Tugirian. Dan saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi
bersama dengan rekan saya Junita Pinkertani, bahkan juga kami dibersamai oleh pengajar praktik Bapak Stefan Undal yang kalau bersedia hadir di saat ini. Dan baik, sebelumnya kami telah melaksanakan observasi, sebelumnya kami telah melaksanakan pra-observasi, kemudian melaksanakan observasi di kelas, bahkan saat ini sampai di tahap akhir yaitu pasca observasi. Dan saat ini langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan rekan sejawat saya. Halo Ibu Intan. Halo, Apa kabarnya hari ini? kabar puji Tuhan baik. Luar biasa. Baik. Jadi kita telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, di mana saya telah mengobservasi tingkat sensei kelas 10A. Jadi bagaimana perasaan tingkat sensei saat melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas 10A? Jadi perasaan saya ketika mengajar dan diobservasi di kelas 10A, perasaan rasa senang, begitu juga bangga pada anak-anak yang sudah mulai antusias untuk dapat belajar dengan baik. Nah, perasaan senang bahkan bangga ya karena anak belajar dengan baik. Oke, nah Pinkan Sensei bisa tidak menceritakan kembali tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah direncanakan, bahkan juga sudah dilakukan. Jadi saya akan menceritakan kembali apa tujuan pembelajaran, begitu juga dengan area pengembangan yang sudah dilakukan pada observasi yang lalu ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini yaitu untuk memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan menulis, membaca, atau menyebutkan serta pengerjaan kosakata dalam bahasa Jepang dengan benar, lebih khusus untuk materi dalam Jadi sesuai menuliskan, bahkan juga menyebutkan atau mengeja dalam bahasa Jepang. Kemudian area di sini, area pengembangan yang dicapai yaitu untuk melihat keaktifan siswa dalam kelas. Oh, jadi keaktifan siswa, dalam kelas bagaimana mereka aktif dalam pembelajaran di kelas. Ya, khususnya dalam pelajaran. Ada kan biasanya siswa yang vakum saja toh, tapi di sini akan dilihat bagaimana siswa aktif dalam belajar. Jadi Pinkan Sensei, tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah direncanakan sudah benar-benar terlaksana dan juga sudah benar-benar diterima oleh siswa. Jadi kalau untuk berbicara sudah terlaksana dan diterima oleh siswa, karena saya melihat siswa aktif dalam pembelajaran bahasa Jepang, khususnya dalam itu belajar huruf dan kemudian untuk tercapaiannya sudah boleh dikatakan baik, tercapai tapi belum 100%. Mungkin masih ada lagi kekurangan-kekurangan dari siswa pelajaran masih Sudah baik tapi belum 100%. Iya, belum 100% menurut yang ingat saya. Jadi jika harus memilih antara angka 1 sampai 10 pembelajaran yang sudah dilakukan, ada di angka berapa? Posisi ketercapaian tujuan di pembelajaran dan area pengembangan yang Pinkan Sensei laksanakan. Kalau dilihat boleh di angka 8. Boleh di angka 8, berarti cukup Karena sukses. iya, karena kan belum 100% ya, jadi 8 ya. Jadi masih ada tidak menurut Pinkan Sensei yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Masih ada yang perlu ditingkatkan. Contohnya seperti dalam meningkatkan minat belajar siswa. Karena kalau untuk belajar bahasa Jepang itu namanya terus belajar bahasa asing, sedangkan bahasa Indonesia saja ada saja yang kita tidak mengerti, apalagi ini belajar bahasa asing, bahasa dari luar. Nah, jadi terlebih khusus itu yang terus mesti angkat di sini itu minat belajar siswa. Jadi kalau siswa tidak minat dalam belajar, pasti orang akan tidak mau belajar bahasa Jepang. Apalagi kalau untuk belajar bahasa Jepang bukan sama dengan bahasa Indonesia ya. Cuma saya pergi makan, saya pergi ke pasar. Tapi kalau untuk belajar bahasa Jepang, dia harus belajar ada empat huruf dalam bahasa Jepang. Jadi ada huruf hiragana, huruf katakana, ada kanji, ada juga romaji. Oke, kalau romaji mungkin orang saja orang Indonesia bisa baca. Tapi kalau untuk huruf hiragana
kalau kita tidak belajar hurufnya pasti tidak akan tahu seperti itu. Jadi bukan cuma fokus di huruf romaji saja, tapi orang harus fokus juga di huruf hiragana. Seperti contoh yang ini, di sini ada huruf-huruf, ya. Jadi penulisannya seperti ini, ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara penulisan atau dalam bahasa Jepang dikatakan sebagai kaki kata atau urutan penulisan. Nah ini contoh huruf A, ya contoh huruf A. Jadi kalau lihat sepintas paling itu gampang untuk menulis itu cuma seperti ini. Nah tapi kalau kita tidak memberitahukan anak-anak seperti ini contohnya ya, kita menulis huruf hiragana huruf A. Jadi saya buat mereka supaya tidak hanya diam saja. Anak begini ya cara menurut dia. Saya mengajak mereka untuk angkat tangan. Ya, jadi contoh ya kita semua angkat tangan. Mari kita menulis huruf ini di udara. Ya, jadi rupa seperti ini ya. Ini huruf A. Dia ada tiga kaki kata atau 3 urutan penulisan. Jadi contoh kita buat di udara. Ichi, mi, san seperti itu. Jadi kalau anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran ini, pasti ini huruf A saja mereka tidak akan mengerti dan paham. Apalagi ini kan bisa dihafal, dihafal supaya bisa dipahami dan sebentar pasti akan diberikan soal seperti satu kata, ya seperti ini. Satu kata akan ditulis dan mereka akan saling ke dalam huruf hiragana. Jadi kalau kata ini mereka tidak bisa mengetahui huruf hiragananya, berarti belajar ini tidak akan tercapai. Iya. Jadi sambil mengetahui huruf hiragana seperti ini contoh ya. Ya seperti ini contohnya. Ini kan huruf hiragana. Dan ini huruf romaji. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau tidak ada minat siswa dalam belajar, pasti kalau tanya, anak-anak bisa baca nggak ini dia? Pasti kalau orang tidak ada semangat untuk belajar, tidak merasa ingin tahu sesuatu, pasti dong masa bodoh tuh ya. Apa itu? Jadi ada anak-anak yang kalau kita tidak memberikan metode pembelajaran yang bervariasi pada mereka, mereka pasti akan dia tidak bisa menjawab kok, diam saja. Tapi kalau ada ini seperti ini kan area pengembangan di sini mesti keaktifan siswa supaya bukan cuma 1-2 orang siswa yang aktif, tapi semua siswa bisa aktif dalam ini. Jadi seperti contoh ini, kalau dikasih huruf seperti ini kan huruf hiragana, anak silakan baca. Kalau mereka tidak menguasai huruf hiragana pasti akan. Nah, tapi kalau ini kan kita saja yang tidak bisa belajar bahasa Jepang kan bisa baca. Ini namanya huruf romaji. Ya, jadi kalau disalin ke dalam huruf hiragana tentunya akan seperti ini contohnya. Jadi di sini memang fokus sekali harus ditingkatkan lagi minat belajar siswa. Oke, iya. Dari penjelasan tadi, tentunya saya mengambil satu kunci, yaitu ketika kita ingin belajar, tentunya harus ada kemauan dan minat dari apa yang akan kita pelajari nanti. Itu yang utama sebenarnya. Oke. Kemudian dari hal yang perlu ditingkatkan, kan tidak strategi yang perlu tingkat sensei lakukan untuk meningkatkan atau diperbaiki ke depan. Kalau untuk meningkatkan dan memperbaiki seperti yang sudah diobservasi kemarin, saya sudah menggunakan strategi ya. Jadi strategi di sini adalah pembelajaran kooperatif. Jadi saya membuat mereka berkelompok gitu. Dalam hal mereka tidak sendiri-sendiri, tapi berkelompok supaya mereka berkolaborasi ya. Mereka saling memberikan pendapat mereka. Seperti contoh tadi ya, ini coba di kelompok ini dibaca dalam huruf hiragana apa? Kalau cuma sendiri paling kan jadi masa bodoh. Nggak usah diam saja, nggak usah menyebutkan apa yang sensei katakan. Tapi kalau secara berkelompok, mereka kan pasti aktif, saling memberikan ide-ide yang mereka tahu. Jadi misalnya satu bilang ini, oh ya ini, serta digabung, oh ini hurufnya jadi seperti ini. Nah, jadi itu salah satu strategi yaitu pembelajaran kooperatif membuat kelompok-kelompok. Kemudian saya juga menggunakan teknologi di sini ya. Jadi teknologinya yaitu contoh saya menggunakan proyektor LCD, jadi menampilkan video atau bagaimana cara penulisan huruf. Jadi bukan cuma mengenal saja huruf seperti ini. Oh ini huruf E, tapi
tidak tahu cara penulisannya. Jadi di video itu telah diberikan caranya bagaimana supaya mereka ingat dan hafal. Jadi bukan cuma sembarang saja untuk menulis. Nah, kemudian menggunakan alat peraga seperti alat peraganya berupa kertas yang dituliskan huruf, supaya sambil menuliskan huruf mereka langsung tercover di otak ya. Jadi oh ini huruf K, ini huruf K tanpa melihat seperti itu. Jadi mereka berbagi dalam kelompok lebih aktif. Bahkan ada juga media pembelajaran bahkan juga mereka diajak untuk diskusi kelompok dan bahkan mempresentasikannya di depan. Apa yang mereka pelajari dipresentasikan di depan. Kemudian mereka juga melihat di video itu bagaimana cara penulisan tulisan bahasa Jepang agar mereka bisa mengingat ternyata dalam otak mereka bagaimana cara penulisan. Walaupun memang agak sulit kalau seperti kita melihat agak sulit memang kalau misalnya tidak minat untuk kita belajar. Jadi guru memang aktif sangat baik dalam kegiatan belajar mengajar ini dan strategi yang diterapkan dalam pembelajaran minat siswa dan mereka aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi apakah ada yang bisa disimpulkan saat ini dari kegiatan observasi kita? Sertifikat sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas. Apakah ada kesimpulan dari kegiatan observasi kita? Ya, jadi kesimpulannya di sini bahwa kita sebagai guru sebelum masuk dalam kelas tentunya sudah ada tujuan pembelajaran kan yang kita siapkan. Begitu juga area pengembangan apa yang harus kita capai dalam proses kegiatan belajar mengajar. Begitu juga strategi yang akan kita laksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kesimpulannya di sini kita sebagai guru harus mampu melaksanakan apa yang selayaknya kita berikan kepada anak-anak supaya pun anak-anak menerima dengan baik dan bisa menjadi bekal mereka untuk masa depan. Oke, baik, saya rasa percakapan kita ini sangat luar biasa dari sahabat atau rekan kerja saya yang telah saya observasi, dan tentunya tujuan supervisi akademik saat ini yaitu pemberdayaan dan pengembangan kompetensi di dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran saat ini sudah tercapai karena sensei yang telah saya observasi sungguh sangat baik dalam kegiatan pembelajarannya, walaupun memang ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, tetapi sudah sungguh sangat baik menerapkan strategi pembelajaran, siswa aktif dalam belajar, bahkan menumbuhkan minat mereka untuk belajar bahasa Jepang. Dan saya kira demikianlah percakapan observasi pasca observasi saat ini. Tentunya saya Melina Laniolo, calon guru penggerak angkatan 10 kali itu menyampaikan terima kasih kepada Sensei Bintang, terima kasih juga kepada Pak Pengajar Praktik yang sudah bersama kita, dan semoga kedepannya ada lebih lagi peningkatan lagi dari Sensei Bintang. Tapi sudah sungguh sangat baik saat ini. Terima kasih. Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan mendengarkan dari Pak Praktik terkait dengan percakapan kita. Terima kasih yang diberikan. Kalau tadi saya menyimak dari percakapan pasca observasi yang diberikan sudah baik, karena di dalam pembelajaran itu sudah menerapkan strategi di situ dan penggunaan media, sehingga suasana kelas nanti itu akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga tujuan yang kita buat itu bisa tercapai karena ada hal-hal yang tadi. Jadi ya, itu yang mungkin tambahan atau pelengkap dalam percakapan pasca observasi saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.